automobile like this? No one asked those questions. Daniel. Oh, I'm so sorry, Mrs. Film kali ini yang kita bahas berjudul The Family Plan, rilis tahun 2023 dengan sutradara Simon Celan Jones. Berlatar depan di kota Buffalo, New York, diperlihatkan seorang pria bernama Dan yang sedang menawarkan sebuah mobil kepada customernya karena Dan bekerja sebagai sales mobil di kota itu. Dengan bujuk rayu yang sudah tidak dilakukan lagi, Dan berhasil membuat customer membeli mobil yang ditawarkan. Walaupun Dan salah satu sales terbaik di showroom itu, namun ia tidak ambisius dan hanya ingin menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Singkat cerita, Dan pulang untuk merayakan ulang tahun pernikahannya dan memiliki istri bernama Jessica dengan 3 orang anak yang bernama Nina, Kyle, dan yang paling kecil adalah Meg. Dan terlihat begitu ramah dengan tetangganya dan merupakan tipikal orang yang terjadwal sampai di rumah ada jadwal mingguan. Saat di rumah, Dan memberi Jessica bunga sebagai ucapan anniversary pernikahan. Malam itu, Dan dan Jessica akan pergi merayakan pernikahan dan mengatakan kalau seharusnya Kyle menunggu Meg. Mendengar itu, Kyle yang akan pergi menyuruh kalau Nina saja yang menunggu. Sempat terjadi pertengkaran antara Nina dan Kyle. Dan kemudian meminta Nina untuk menjaga Meg karena Kyle yang menurut Dan cuma main game di rumah bisa main keluar bersama temannya. Walaupun dengan terpaksa, Nina menerimanya. Nina kurang punya hubungan yang baik dengan ayahnya itu. Kyle pergi ke rumah temannya yang bernama Smir dan menyewa untuk bermain game. Walaupun kenyataannya Kyle seorang yang biasa saja, namun di dunia game ia merupakan pemain pro. Ia bermain game online Valorant dengan nickname Killboy. Ia juga sudah memiliki banyak fans. Terlihat saat dirinya live streaming banyak yang menonton dan berkomentar dengan permainannya yang cukup bagus. Sedangkan Dan bersama Jessica pergi ke taman bermain untuk naik roller coaster yang menjadi tempat pertama kali mereka kencan. Diketahui kalau selama 18 tahun pernikahan mereka selalu datang ke tempat itu. Terlihat kalau Jessica ingin merayakan di tempat yang berbeda. Jessica merasa kalau selama ini mereka tidak pernah pergi kemana-mana, hanya di rumah dan situ-situ saja. Setelah selesai naik roller coaster, ada segerombolan berandalan yang sengaja memfoto saat Dan berciuman dengan Jessica. Mengetahui hal itu, Dan meminta untuk menghapusnya, namun berandal itu malah menguploadnya ke sosial media. Jessica yang cukup khawatir mencoba mengajak Dan pergi dari tempat itu. Namun yang terjadi Dan malah disiram minuman. Ia kemudian pergi merasa dirinya begitu cupu karena tidak berani berbuat apa-apa. Hari berikutnya Jessica ikut sanggar kickboxing. Ia bertemu dengan Gwen yang merupakan agen wisata. Walaupun baru pertama bertemu mereka sudah tampak akrab. Jessica bercerita tentang Dan yang senang tinggal di kota itu. Walaupun keluarganya ingin liburan, namun Dan lebih suka di rumah saja. Hal itu membuat kehidupannya kurang berkesan. Singkat cerita, Gwen harus pergi kemudian dengan kartu nama apabila butuh bantuan untuk berwisata. Di tempat lain, Dan sedang belanja dengan si kecil Meg untuk kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba ada seseorang ingin menyerangnya, namun dengan lihai Dan bisa melawannya walaupun dengan posisi menggendong anak. Ternyata Dan tidak secupu yang terlihat kemarin. Ia seperti seorang yang sudah berpengalaman. Pengunjung lain kebingungan melihat kehebatan Dan itu. Tak perlu waktu lama ia bisa mengalahkan orang itu. Setelah itu Dan pergi dan menjaga supermarket dengan keadaan berantakan. Tahu ada yang mengincarnya dan bergegas mengemasi baju-baju milik keluarganya. Di sini sedikit demi sedikit mulai terungkap siapa Dan di masa lalunya. Ia berencana pergi dari kota itu. Ia kemudian membuka tempat penyimpanan rahasianya. Terdapat tas yang berisi senjata dan paspor yang sudah kadaluarsa, serta uang cash yang ia simpan. Dan yang memerlukan paspor baru, ia menghubungi teman lamanya yang bernama Aoki, seorang ahli dalam pembuatan identitas palsu.
dan meminta untuk membuatkan paspor dan identitas baru untuk keluarganya. Aoki sempat terkejut saat dihubungi Dan karena sudah lama sekali ia tidak menghubungi dirinya. Aoki memberitahu Dan kalau McCaffrey mencarinya. Dan tahu hal itu, makanya ia berniat pergi dari kota itu dan meminta Aoki untuk bertemu di Las Vegas 3 hari lagi. Aoki bertanya kenapa di Las Vegas, dan menjawab karena lebih mudah mengajak liburan ke Las Vegas. Ternyata Dan tidak pernah menceritakan jati dirinya di masa lalu yang merupakan seorang pembunuh yang bekerja untuk pemerintah pada keluarganya karena menurutnya itu tidaklah mudah. Setelah selesai berkemas Dan kemudian pergi menjemput Nina. Ternyata Nina tidak berada di klub penyiaran dan sudah keluar sekitar 3 bulan yang lalu. Dan tidak mengetahui hal itu, ia kemudian bertanya kepada salah satu murid namun mengatakan kalau tidak tahu di mana Nina. Namun setelah ditawari imbalan, murid itu mengatakan kalau Nina ada di bawah bangku stadion. Ternyata benar, Nina di tempat itu sedang kongko dengan teman-temannya. Dan kemudian mengajak Nina pergi dengan alasan ia akan memberi sebuah kejutan. Dan lalu bertanya di mana klub catur karena di dalam jadwal Kyle berada di klub catur. Namun Nina mengatakan kalau Kyle tidak ada di klub catur. Nina memberitahu kalau Kyle berada di rumah Samir. Saat sampai, Nina mengirim pesan kepada Kyle sehingga Kyle bergegas keluar dari dalam rumah. Walaupun berusaha menyembunyikan, Dan yang curiga kemudian membuka bagasi. Akhirnya Dan tahu kalau selama ini Kyle bermain game. Setelah itu Dan meminta Kyle untuk masuk ke dalam mobil dengan nada yang cukup marah. Mereka kemudian pergi menjemput ibunya yang sedang terapi kepada pasien. Jessica terkejut saat tiba-tiba diajak pergi jalan-jalan ke Las Vegas. Ia merasa bukan Dan yang biasanya. Akan lebih meyakinkan dan memintanya untuk mengatakan kalau mereka senang berjalan-jalan. Lalu membujuk Jessica dengan menawarkan akan tinggal di hotel yang mewah dan bisa belanja tanpa batas. Singkat cerita, saat akan keluar dari parkiran Dan melihat mobil orang yang mengincarnya. Dan lalu bersembunyi setelah mobil itu tertutup oleh bus yang lewat. Melihat mobil Dan tidak ada, orang itu kemudian mengejar masuk parkiran. Setelah keluar parkiran, Dan yang mengira sudah tidak dikejar, ternyata masih dikejar. Ia kemudian mengeluarkan kemampuan menyetirnya yang sudah seperti Takumi di film Inisial D, yang membuat istri dan anaknya terpontang-panting dan beralasan kalau itu jalan pintas. Dan yang merasa kalau mobilnya dipasangi alat pelacak kemudian membawanya ke bengkel di mana dirinya bekerja. Ia beralasan kalau mobilnya perlu diservis untuk perjalanan jauh. Setelah melepaskan alat pelacak dari mobilnya dan kemudian mendekati rekan kerjanya, ia memasang alat pelacak itu di mobil rekannya itu, lalu meminta rekannya untuk memacu mobilnya sekencang-kencangnya, sehingga para penguntit mengikuti pelacak itu pergi. Di tengah perjalanan, Dan yang mengetahui kalau istri dan anaknya akan membagi kisah perjalanan mereka di sosial media, ia meminta semua HP lalu membuangnya. Jessica, Nina, dan Kyle begitu shock HP-nya dibuang, sedangkan si kecil Mike malah tertawa senang. Ia beralasan kalau tanpa HP mereka akan lebih akrab. Untuk menunjukkan arah tujuan dan menggunakan cara lama yaitu peta. Aku peta, aku peta. Di sisi lain di rumah Dan didatangi oleh McCaffrey, bos mafia yang sedang mencari Dan. Tahu Dan tidak ada di rumah, ia meminta anak buahnya untuk melacak semua jalan dan menemukan mobil yang dipakai oleh Dan. Dan serta keluarga berencana menginap di sebuah motel. Namun setelah tahu kalau Kyle berfoto bersama dengan penggemarnya, Dan lalu mengajak semua pergi dari motel itu dengan alasan tidak ada kamar. Padahal Dan sudah dapat kunci kamarnya. Di tengah perjalanan Dan sadar kalau ada yang melihatnya dari atas jembatan. Serta ada beberapa motor mulai mendekati mobilnya. Tahu istri serta kedua anaknya sedang tidur menggunakan headset, ia memutarkan sebuah lagu dan sedikit menaikkan volumenya agar tidak bangun saat Dan membereskan orang-orang yang mendekatinya. Namun Max masih terbangun dan juga mempersiapkan sebuah pistol. Mobil Dan sempat terkena tembakan. Ia kemudian membalas tembakan itu yang membuat salah satu penjahat menabrak mobil lainnya. Walaupun mobil bergoncang tidak membuat Jessica, Kyle, dan Nina terbangun, sedangkan Max begitu sangat gembira.
Salah satu penjahat ada yang menempel di mobil Dan yang membuat pistolnya terjatuh. Max kemudian memberikan botol susunya oleh Dan digunakan untuk menyerang penjahat itu dengan menyemprotnya ke dalam helm yang langsung disikut oleh Dan sehingga terjatuh. Orang terakhir disenggol dengan mobil yang membuat terbang terlempar dan membuat Jessica terbangun saat ditanya apa yang terjadi dan menjawab kalau ada lubang di jalan. Setelah pagi, mereka berhenti di kota Loa, tempat di mana pacarnya kuliah yang bernama Trevor. Nina ingin bertemu dengan Trevor namun oleh ibunya tidak disetujui. Singkat cerita, mereka kemudian pergi ke festival di kampus itu. Tiba-tiba Jessica ditantang oleh seorang pemuda untuk menunjukkan cara meminum bir. Jessica yang merasa tertantang kemudian menunjukkan minum bir sambil terbalik, yang membuat orang-orang yang menontonnya bersorak-sorak. Singkat cerita, mereka kemudian ikut tur kampus akan lebih tahu tentang kampus itu. Di tengah tur Dan melihat seseorang yang mencurigakan. Dengan tenang Dan coba mengajak ngobrol orang itu. Ternyata orang itu hanya penjual benih jagung. Tak lama muncul orang yang mengincar Dan saat berada di lab dan mengajarnya dengan cepat tanpa diketahui siapapun. Akibat dari pertarungan itu, barang-barang di lab pada hancur. Setelah itu Dan kembali ke grup tour. Di tempat lain, Nina mendatangi kamar Trevor. Alangkah terkejutnya saat melihat Trevor ternyata sedang bersama perempuan lain. Nina yang kecewa pergi meninggalkan Trevor. Dan yang melihat Nina sedih kemudian mengajari sebuah teknik bela diri yang bernama Kyuso Jitsu. Teknik yang berfokus pada titik tekan yang memberi rasa sakit ekstrim tanpa kerusakan permanen. Setelah diajari teknik itu, Nina kemudian mendatangi Trevor dan langsung menyerangnya dengan teknik Kyuso Jitsu yang membuat Trevor jatuh kesakitan. Setelah itu Nina memaki-makinya lalu pergi dengan muka begitu puas. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di suatu pagi saat Dan dengan Kelly akan sarapan dan bertanya kepada Kelly kenapa tidak pernah menceritakan kalau dirinya adalah cowboy. Kelly menjawab karena kalau ia cerita Dan akan memarahinya. Kelly juga menjelaskan kalau saat menjadi Kelly ia jadi pemalu dan menjadi orang tidak berguna. Namun saat menjadi cowboy ia merasa seperti pro player. Untuk membuktikannya, Kelly mengajak Dan untuk bertanding 1 lawan 1. Walaupun Kelly sempat kalah 2 kali, namun ia bisa menyamakan skor. Namun pada akhirnya tetap Dan yang menang. Dan mengungkapkan kalau saat bermain Kelly begitu hebat serta ia senang bisa bermain bersama Kelly. Singkat cerita, mereka sampai di Las Vegas dan memesankan hotel yang begitu mewah yang membuat Jessica dan anak-anaknya terkagum-kagum. Tak lama Dan kemudian turun menemui Aoki untuk mengambil pesanannya. Setelah itu, Dan bersama Jessica pergi untuk makan malam romantis. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Kelly dan Nina untuk menjaga Meg dan tidak boleh pergi kemana-mana. Namun setelah Dan pergi, Kelly dan Nina kemudian pergi dengan membawa Meg bersama mereka. Mereka berjalan-jalan menikmati indahnya kota dan festival yang ada. Kelly kemudian mengajak Nina untuk pergi ke tempat turnamen Valorant diadakan. Nina sempat menolak, namun setelah dibujuk Nina pun ikut. Di tempat lain, tanpa disadari oleh Dan, ada orang yang mengikutinya, membaur di keramaian. Saat makan malam, Dan mencoba untuk memberitahu kebenaran tentang dirinya, namun oleh Jessica dialihkan. Sampai tanpa sengaja Dan berbicara dengan bahasa Perancis kepada pelayan, yang membuat Jessica terkejut, karena Dan tidak pernah cerita kalau ia bisa bahasa Perancis. Dengan menggunakan bahasa Perancis dan menceritakan kisah hidupnya dahulu. Tapi Jessica tidak begitu peduli dengan apa yang dikatakan oleh Dan. Ia memilih untuk menikmati makan malam yang romantis itu. Setelah sampai di tempat turnamen game, Nina tampak tidak suka dengan tempat itu. Tak lama, Kelly menyapa seorang pemain yang ia kenal bernama Ren. Ren dan Kelly saling sapa. Sesekali Ren juga melirik Nina yang membuat Nina terlihat malu. Ren kemudian mengajak Kelly bertemu dengan rekan satu timnya. Ketika Kelly ngobrol, Ren diam-diam mendekati Nina, lalu saling bercanda. Saat pertandingan final dimulai, Ren yang ingin bersama Nina lebih lama meminta Kelly untuk menggantikannya. Namun tanpa sadar, Kelly, Nina, dan Max sudah diawasi oleh suruhan McCaffrey. Sedangkan Jessica bersama Dan sedang bermain lempar dadu. Tak lama Dan coba untuk menghubungi ke kamar, namun tidak ada jawaban. Karena khawatir, Dan mengajak Jessica untuk kembali ke kamar.
Jessica melihat kamar anak-anak dan melihat sedang pada tidur pulas. Padahal itu palsu, namun Jessica percaya. Saat Dan sedang melihat keluar jendela dan tiba-tiba ditembaki dengan brutal namun bisa menghindarinya. Sedangkan Jessica yang berada di kamar tiba-tiba dibekap lalu dijadikan sandera agar Dan menyerahkan diri. Namun sebelum itu Dan bisa menumbangkan dua orang yang menembakinya. Dan yang tidak ingin istrinya terluka coba menyerahkan diri, meletakkan pistolnya di lantai sambil mengambil pisau kecil di kakinya tanpa diketahui oleh penjahat itu. Penjahat itu memberitahu kalau akan membunuh Dan kemudian Jessica. Setelah itu menyuruh temannya untuk membunuh anak-anaknya. Belum selesai ngomong Dan dengan cepat melemparkan pisaunya tepat mengenai mata penjahat itu, yang membuatnya tumbang. Jessica yang kaget dengan apa yang terjadi lalu cepat-cepat melihat ke kamar anaknya yang ternyata anak-anaknya tidak ada. Ia bergegas pergi ke tempat mereka berada. Jessica tampak marah kepada Dan. Singkat cerita, Dan bersama Jessica cepat-cepat membawa pergi Kelly, Nina, dan Max. Ia menjelaskan kalau mereka harus segera pergi ke tempat itu karena rekan kerjanya ingin membunuhnya. Saat Dan memberitahu kalau dulu dia adalah seorang pembunuh rahasia, malah diketahui oleh Kelly dan Nina karena mereka merasa ayahnya adalah seorang pengecut. Saat tahu ada yang mengincarnya Dan meminta untuk bergegas mencari jalan keluar. Ia meminta untuk keluarganya lari, sedangkan Dan menghadapi penjahat itu. Dengan cepat Dan bisa mengalahkannya. Lalu mereka pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka sudah berada di tempat yang aman dan menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Punya nama asli Sean. Ibunya meninggal saat umur 4 tahun. Memiliki ayah yang kejam. Saat usianya 18 tahun ia sudah masuk militer. Karena berbakat ia masuk ke pasukan khusus. Sampai Dan diajak oleh McCaffrey, seorang mantan SAS, yang melatih Dan untuk menjadi pasukan pembunuh rahasia. Ia merasa sudah tidak cocok bersama McCaffrey. Ia memutuskan keluar dari organisasi itu. Karena hal itulah Dan selalu diburu. Agar aman Dan memberikan identitas baru kepada keluarganya. Namun Kelly dan Nina marah kemudian pergi. Jessica juga begitu marah kepada Dan. Walaupun Dan coba menjelaskan, namun Jessica sudah tidak peduli lagi. Serta merasa dibohongi selama 18 tahun pernikahan. Jessica berencana membawa pergi anak-anaknya tanpa Dan. Jessica kemudian menghubungi Gwen meminta bantuannya untuk mengurus perjalanan bersama anak-anaknya. Pagi harinya Jessica bersama dengan anak-anaknya pergi meninggalkan Dan, serta meminta untuk Dan menjauhi dirinya serta anak-anaknya. Jessica menuju ke bandara untuk bertemu dengan Gwen. Jessica sempat terkejut karena dijemput dengan jet pribadi. Ternyata Gwen menjebak mereka. Gwen ternyata adalah anak buah McCaffrey dan mantan dari Dan atau Sean. Gwen menyerahkan Jessica kepada McCaffrey karena ia hanya ingin bertemu dengan Sean. Jessica sempat menyadari kalau ia dijebak namun sudah terlambat. Tak berselang lama, Sean dihubungi oleh McCaffrey, memberitahu kalau keluarganya sudah bersama dirinya. Ia meminta Sean untuk menemui mereka di kasino Poseidon dalam waktu 30 menit dan sendirian. Dengan cepat Sean pergi ke tempat yang diberitahukan. Setelah sampai, Sean disambut oleh teman lamanya yang bernama Spiros. Spiros membawa Sean menemui McCaffrey. Di sini diketahui kalau McCaffrey adalah ayah Sean yang membuat keluarga yang lainnya terkejut. Kelly cukup senang karena ia merasa kalau kakeknya tidak akan membunuh cucunya. Sean mengira kalau McCaffrey ingin membunuhnya, namun ternyata ia hanya ingin Sean kembali dan melanjutkan bisnis keluarga. McCaffrey menawarkan kalau Sean kembali, istri dan anaknya bisa bebas serta kembali ke kota mereka dengan selamat. Tapi Sean menolaknya. Karena hal itu, McCaffrey meminta untuk membunuh istrinya terlebih dahulu. Gwen mengeluarkan senjata lalu menodongkan ke arah Jessica. Sean meminta untuk menghentikannya. Karena tidak ingin membahayakan keluarganya, Sean menerima tawaran McCaffrey. Dengan wajah sedih, Sean melihat keluarganya pergi meninggalkan dirinya. Walaupun Jessica begitu biasa saja, namun Nina terlihat sedih saat meninggalkan ayahnya. Saat Jessica dan anak-anaknya naik lift, Kelly memencet banyak tombol yang membuat lift itu sering berhenti.
Nina dan Kelly membujuk ibunya untuk menyelamatkan ayahnya. Dengan drama mencopot popok Meg saat lift terbuka, Jessica langsung menempelkan popok itu ke muka Sephiroth sambil didorong yang membuatnya jatuh ke lantai bawah dan tewas. Jessica lalu mengambil pistol kemudian mencari Sean. Sedangkan Gwen yang masih tergila-gila dengan Sean berusaha merayunya. Sean melepaskan ikatannya kemudian membuat Gwen pingsan dengan teknik Yuso Jitsu. Sedangkan Jessica perlahan-lahan masuk ke ruangan itu lalu menodong orang yang mengendalikan drone, lalu mengikatnya. Dalam situasi yang cukup berbahaya, Sean dan Jessica masih sempat bertengkar. Sean melihat anak buah McAfee masuk ke dalam gedung melalui drone karena McAfee curiga Sephiroth belum juga keluar. Karena hal itu, Sean meminta Jessica dan anak-anaknya untuk pergi ke atap mencari tempat yang aman. Sean kemudian membawa tas Popo yang berisi serta memberi alat komunikasi kepada Kelly dan memintanya untuk menjadi matanya dengan menggunakan drone. Saat McAfee melihat lift turun, ia menyuruh anak buahnya mengecek. Saat dicek di dalam lift tidak ada apa-apa, hanya tas Popo yang berisi bom yang kemudian meledak. Dengan dipandu oleh Kelly, Sean menghadapi para penjahat itu. Satu persatu para penjahat dilumpuhkan oleh Sean. McAfee kemudian coba menghubungi Gwen yang pingsan. Setelah sadar memintanya untuk mencari Kelly karena mengendalikan drone. Sean coba mengancam ayahnya, namun karena tahu Sean tidak mungkin menembak ayahnya menyuruh anak buahnya untuk menembakinya. Di sisi lain, Gwen dengan naik lift pergi mencari Jessica dan anak-anaknya. Tahu ada yang datang, Jessica meminta Kelly, Nina, dan Meg bersembunyi di bawah meja. Sedangkan Jessica coba menunggu Gwen di depan lift. Saat lift terbuka, Jessica langsung melancarkan tembakan sampai peluru habis. Padahal Gwen sedang bersembunyi. Jessica coba untuk melawan Gwen, namun dengan mudah Gwen bisa mengalahkan Jessica. Melihat anaknya terpojok, Jessica tertimbun tembok berusaha bangkit lalu mencoba menyerang Gwen. Tapi lagi-lagi dengan mudah Gwen melemparkan Jessica. Dengan tubuh yang babak bundas, Jessica mengambil bambu panjang. Ia yang merupakan mantan atlet lompat galak mencoba menggunakan bambu itu untuk melompat. Namun yang terjadi belum sempat mengenai Gwen, bambunya patah yang membuat Jessica kembali jatuh. Jessica coba bangkit kembali, membawa salah satu patahan bambu. Gwen mengira Jessica akan melompat lagi. Namun ternyata Jessica melemparkan bambu itu yang tepat menancap di dada Gwen yang langsung membunuhnya. Singkat cerita, Sean sudah mengalahkan semua penjahat dan tersisa ayahnya. Ayahnya juga sudah menembak jatuh drone yang dikendalikan oleh Kelly. Sean berkelahi 1 lawan 1 dengan ayahnya. Perkelahian mereka cukup seimbang, jual beli serangan pun terus terjadi. Saat Sean terpojok dan akan ditembak oleh ayahnya, Nina coba untuk menghentikannya dengan mengatakan kalau mereka ingin kakeknya bergabung sebagai keluarga. Tapi McAfee mengatakan kalau perkataan itu tidak akan membuatnya luluh. Namun rencana Nina hal itu hanya untuk mengalihkan perhatian, sehingga Sean dapat melancarkan pukulan yang membuat ayahnya pingsan. Setelah itu mereka berlima keluar dari gedung yang ternyata di luar sudah banyak polisi. Mereka keluar dengan penuh senyum. 6 bulan kemudian, Sean menjadi penasihat keamanan, sedangkan Jessica menjadi guru olahraga. Kelly bisa bermain Valorant dengan bebas dan didukung oleh keluarganya, sedangkan Nina menjadi wartawan surat kabar SMA. Sekarang mereka senang berjalan-jalan dengan menggunakan mobil dan menjadi keluarga yang bahagia. Cerita usai.